Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pidato hari ini, saya ingin menunjukkan sebuah video kepada Anda. Dari sini mungkin tidak akan terlihat. Mungkin Anda hanya bisa mendengar suaranya saja sedikit. Maulana Sahib mengatakan bahwa orang-orang berjenggot lebat duduk bersamanya, seolah-olah jika mereka tidak duduk bersamanya atau tidak percaya padanya, maka mereka akan menjadi kafir. Sekarang saya ingin menjelaskan mengapa orang-orang yang berjenggot lebat ini duduk di sini, sedangkan saya sendiri tidak berjenggot. Alasannya hanya satu, yaitu sekarang saya berdiri di hadapan kalian semua. Saya tidak punya jenggot. Saya juga bukan orang yang religius. Saya jarang sholat. Dan saya juga tidak punya amalan baik lainnya. Jadi, sebenarnya apa alasan yang membuat kalian semua datang ke sini? Jadi, hal inilah yang ingin saya diskusikan hari ini. Tadi, Maulana Sahib mengatakan bahwa mereka yang berjenggot lebat duduk di sini seolah-olah saya sangat alim. Mohon maaf, seolah-olah saya sangat ditakuti. Sebenarnya, sama sekali tidak seperti itu. Saya mengikuti saran kalian semua. Dan hari ini kalian lihat sendiri, saya bahkan memakai setelan jas 3 potong. Ini pertama kalinya dalam hidup saya memakainya. Dan itu pun karena mereka yang menyarankan. Jadi, sama sekali tidak benar kalau ada anggapan seperti itu. Sekarang saya ingin menjelaskan kenapa orang-orang yang duduk di sini. Maksudnya, kalau kalian lihat, ada orang-orang di dunia yang percaya pada mimpi, lalu kenapa mereka percaya? Jadi, ada 2 alasan yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam mimpi. Pertama, kalau Allah bukan Ar-Rahman, maka hari ini saya tidak akan ada di sini dan kalian pun tidak akan ada di sini. Saya akan jelaskan sedikit tentang yang pertama, bahwa pada tahun 2007, ketika saya tenggelam dalam kegelapan, saya sering berkata pada diri sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW, Khatamun Nabiin, beliau biasa berjalan dalam cahaya. Bahkan, dimanapun beliau lewat, meskipun melewati kegelapan, di sana pun akan menjadi terang karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpikir, kenapa saya malah semakin tenggelam dalam kegelapan? Saat itu, pada tahun 2007, untuk pertama kalinya saya memanggil Allah Ta'ala dengan sebutan Ar-Rahman, dan saya berkata kepada Allah, Ar-Rahman, sungguh saya adalah seorang pendosa, dan sungguh engkaulah yang maha suci. Dan jika engkau tidak memperhatikan keadaan saya dengan rahmat MU dan tidak mengeluarkan saya dari kegelapan ini, maka meskipun saya adalah umat Nabi Muhammad SAW, saya akan menjadi salah satu dari orang-orang yang merugi. Itulah doa yang saya panjatkan kepada Allah Ta'ala. Setelah itu, Allah Ta'ala mulai mengajari saya melalui mimpi. Lalu, dalam salah satu mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahu saya, Qasim, ketika kamu pertama kali memanggilku dengan sebutan Ar-Rahman, aku tidak lagi melihat seberapa besar dosamu atau siapa dirimu. Aku hanya melihat bahwa hambaku telah memanggilku dengan sebutan Ar-Rahman, dan sekarang aku harus membuktikan bahwa aku, Allah itu benar-benar Ar-Rahman, yang maha pengasih di atas segalanya. Kemudian, Allah Ta'ala memberitahu saya tentang syirik dan jenis-jenisnya, dan dalam banyak mimpi Allah Ta'ala berkata kepada saya bahwa pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan mengampuni siapapun yang Dia kehendaki, kecuali syirik, dosa itu tidak akan pernah diampuni. Sejak saat itu, saya mulai menjaga diri dari syirik dan terus berjuang melawan hawa nafsu saya sendiri. Saya hanya berkata bahwa saya harus selalu membuat Allah Ta'ala ridha dalam segala keadaan. Jadi, setelah semua itu, Allah Ta'ala mulai menunjukkan mimpi-mimpi kepada saya. Lalu, ketika pada tahun 2015 saya mulai membagikan mimpi-mimpi itu, saat itu bahkan orang-orang di lingkungan saya pun tidak mengenal saya. Tapi sekarang, jika kalian lihat, dari tahun 2015 sampai sekarang, tahun 2023, sudah hampir 8 tahun, Allah Ta'ala telah menyebarkan mimpi-mimpi itu ke seluruh dunia. Bahkan jika kalian lihat YouTube, para ulama besar pun, meskipun mereka membicarakannya dengan cara menentang, tetap saja kabar itu telah sampai kepada mereka. Artinya, Allah Ta'ala telah menyampaikan mimpi-mimpi itu kepada mereka. Tanpa bantuan Allah Ta'ala, hal seperti ini mustahil terjadi. Lalu, kenapa Allah Ta'ala sangat banyak membantu saya? Padahal saya bukan orang yang religius, saya juga tidak punya jenggot, dan saya juga bukan orang yang sangat baik. Allah Ta'ala memberitahu saya bahwa hanya ada satu alasan,
Dan alasan itu juga merupakan alasan kedua yang Allah Ta'ala berikan mengapa orang percaya pada mimpi, yaitu, Qasim, aku membantumu hanya karena kamu telah mulai menjaga dirimu dari syirik dan segala bentuknya. Sekarang saya sudah mulai menjaga diri. Maksudnya, saya pun belum sepenuhnya bisa mengendalikan hal itu. Karena kalian tahu, setiap hari pasti ada saja hal yang harus dihadapi, misalnya ada gambar-gambar dan sebagainya. Jadi hidup ini terus berjalan dengan berusaha menghindari gambar-gambar itu. Usaha inilah yang ternyata disukai Allah Ta'ala. Sekarang, jika kalian lihat, Allah Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasulnya, dan Allah Ta'ala telah menuliskan dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala telah meninggikan derajat para nabi, memberikan derajat yang lebih tinggi kepada sebagian nabi dari yang lain. Jadi, apa kriteria atau standar yang Allah Ta'ala tetapkan sehingga seorang nabi mendapat derajat yang lebih tinggi? Jika kalian membaca Al-Quran beserta terjemahannya, Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dalam Al-Quran, yaitu bahwa Allah Ta'ala memberikan derajat kepada para nabi berdasarkan sikap mereka terhadap syirik. Sekarang, jika kalian lihat Khatamun Nabiin, Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala memberikan beliau derajat yang paling tinggi, menjadikan beliau pemimpin seluruh nabi dan rahmat bagi seluruh alam, serta nabi terakhir dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bahkan menuliskan nama Muhammad SAW bersama dengan namanya sendiri. Kualitas yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah karena beliau sendiri menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, dan beliau juga menasihati umatnya untuk melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya Allah Ta'ala memberikan beliau derajat yang begitu tinggi dengan rahmatnya. Sekarang, jika kalian perhatikan, tidak ada nabi lain yang pernah menjelaskan kepada umatnya tentang syirik dan detailnya sedalam itu. Jika kalian lihat, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saba bahwa Allah Ta'ala menundukkan jin-jin jahat kepada Nabi Sulaiman, dan mereka membangun benteng-benteng besar serta membuat gambar-gambar untuk beliau. Jadi, dari ayat ini terbukti bahwa pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, gambar-gambar itu diperbolehkan, artinya gambar-gambar itu memang dibuat. Dan jika kamu lihat di surah Yusuf, di sana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam dan orang tua beliau melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dari sini juga terbukti bahwa pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, sujud penghormatan itu diperbolehkan. Lalu jika kamu lihat di surah Kahfi, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa ketika para Asyabul Kahfi dibangunkan kembali oleh Allah Ta'ala, sebagian orang mengusulkan untuk membangun makam atau bangunan di tempat mereka. Jadi, dari sini terbukti bahwa pada masa Nabi Isa, makam atau kuburan seperti itu juga diperbolehkan. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, beliau mengharamkan sujud penghormatan dan memasukkannya ke dalam kategori syirik. Begitu juga dengan gambar-gambar, beliau mengharamkannya dan memasukkannya ke dalam kategori syirik. Mengenai makam, ada sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan misi kepada Ali radhiyallahu anhu untuk meratakan semua kuburan dan menghancurkan semua gambar dan patung. Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan ketiga hal ini karena beliau tahu bahwa di kemudian hari umat ini akan membangun makam dan meminta-minta di sana, bahkan melakukan sujud di sana. Jika kamu lihat, mantan Perdana Menteri kita, Imran Khan, bahkan pernah melakukan sujud di sebuah kuburan. Jika kita mengikuti sunnah dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kuburan seharusnya rata, tidak ada makam yang dihias, dan tidak akan ada sujud seperti itu. Jadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang syirik dan segala bentuknya dengan sangat detail. Sekarang karena zaman sudah modern, maka bentuk syirik pun menjadi modern, seperti papan reklame besar, hiasan-hiasan yang sering kita lihat di rumah-rumah. Banyak orang yang memajang gambar binatang atau benda lain, pada dasarnya itu adalah patung juga. Banyak juga yang memajang foto selebriti. Semua hal ini adalah bentuk syirik, dan inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di rumah yang ada gambar, malaikat rahmat Allah Ta'ala tidak akan masuk. Jika kamu cari di YouTube, banyak orang yang bertato di tubuhnya dan mereka melakukan haji dan umrah di Mekah dan Madinah, tubuh mereka penuh gambar. Jika kamu pahami hadis ini, kamu akan mengerti mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan. Karena malaikat rahmat Allah Ta'ala saja tidak masuk, bagaimana doa kita akan dikabulkan?
Jadi, hubungan itu sudah terputus, bagaimana doa kita bisa diterima? Maka, Allah Ta'ala sangat ridha kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentang syirik, Allah Ta'ala telah berulang kali berfirman dalam Al-Quran, seperti dalam surah Luqman, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Dan di tempat lain dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa siapa yang berbuat syirik, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Jika kita membaca hadis-hadis tentang akhir zaman, di sana jelas tertulis bahwa menjelang kiamat, dunia akan dipenuhi dengan syirik dan kezaliman. Beberapa hari lalu, kami mengadakan pertemuan di Lahore. Di sana ada Pak Mubashir, kalau saya tidak salah ingat namanya. Beliau mengatakan bahwa syirik pada dasarnya adalah kezaliman, dan kezaliman yang disebutkan dalam hadis itu adalah syirik yang telah menyebar ke seluruh dunia. Jika kamu lihat, syirik telah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan di negara-negara muslim, kamu akan melihat papan reklame besar. Di perumahan-perumahan ada patung-patung, di toko-toko pakaian juga ada patung-patung. Patung-patung ini sama seperti yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam saat penaklukan Mekah. Bedanya hanya pada bentuk, ukuran, atau bahan, tapi tetap saja itu patung, sama-sama tidak bernyawa. Jadi, hari ini syirik telah menyebar ke seluruh dunia dan dunia ini dipenuhi dengan syirik dan kezaliman. Kita dulu mengira kezaliman itu adalah apa yang terjadi pada manusia atau anak-anak, tapi sebenarnya syirik itulah kezaliman yang telah menyebar ke seluruh dunia. Sekarang, setelah Nabi Muhammad SAW, di sini saya akan membahas 4 nabi yang, menurut mimpi-mimpi yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada saya, mereka 4 nabi utama Allah Ta'ala yang masuk dalam peringkat 4 teratas. Saya sudah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada Anda. Nabi kedua yang memiliki peringkat kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika Anda perhatikan tentang Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala telah menyebutkan kualitas beliau dalam Al-Quran. Dan apa saja kualitas itu? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau melihat matahari, beliau berpikir mungkin ini adalah Tuhan. Tetapi ketika matahari itu terbenam, beliau berkata bahwa ini telah terbenam. Kemudian ketika beliau melihat bulan, beliau berkata mungkin bulan ini adalah Tuhan, tetapi bulan itu pun terbenam. Ketika beliau melihat bintang-bintang, bintang-bintang itu pun terbenam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk ke jalan yang benar, maka aku pasti akan tersesat. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, dan jika Anda perhatikan, beliau kemudian pergi kepada raja paling zalim di zamannya, yaitu Namrud, dan mengajaknya kepada tauhid. Namun Namrud mulai berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku yang memberi kehidupan dan kematian. Lalu Namrud berkata, aku juga bisa memberi kehidupan dan kematian. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka cobalah kamu terbitkan dari barat. Di situ Namrud terdiam kebingungan, dan meskipun dia telah melihat tanda-tanda yang jelas, dia tetap tidak mau menerima kebenaran. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memecahkan semua berhala yang ada pada masa itu, lalu meletakkan kapak di bahu berhala yang paling besar. Ketika orang-orang datang, mereka melihat semua berhala telah hancur dan hanya berhala besar yang tersisa dengan kapak di atasnya. Mereka pun langsung tahu bahwa ini adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, beliau berkata, tanyakan saja pada berhala yang besar itu, semua kejadian terjadi di depannya, kenapa dia tidak memberitahu? Tanyakan padanya, pasti kalian akan tahu. Maka orang-orang kafir itu berkata, ini kan benda mati, ini hanya berhala, bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kalau begitu, kenapa kalian tidak berpikir? Jika berhala ini tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat kepada kalian, lalu mengapa kalian menyembahnya? Namun, bukannya memahami, mereka justru semakin marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga akhirnya mereka melemparkan beliau ke dalam api. Lihatlah kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api itu agar menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka api itu pun menjadi dingin dan tidak membahayakan beliau. Demikian pula, Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya yang membuat patung-patung itu agar tidak membuat dan menyembah berhala, melainkan hanya menyembah Allah Ta'ala saja. Nabi yang mengambil sikap tegas terhadap syirik dan segala bentuknya,
maka Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya dengan rahmatnya. Setelah itu, yang ketiga yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada saya dalam mimpi yang sangat luar biasa dan penuh makna adalah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan seperti yang kita tahu, beliau lahir di masa seorang Fir'aun yang sangat zalim. Bahkan, Fir'aun itu sampai memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Namun Allah Ta'ala membuat sebuah rencana sedemikian rupa sehingga Nabi Musa alaihi salam justru sampai ke istana Fir'aun dan dibesarkan di sana. Setelah itu, ketika Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam dan memerintahkannya untuk pergi kepada Fir'aun dan berbicara dengan lemah lembut, barangkali Fir'aun mau mengerti. Maka Nabi Musa alaihi salam datang kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat dari Allah Ta'ala. Kemudian, ketika para penyihir melemparkan tali-tali mereka dan Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya, tongkat itu pun menelan satu persatu semua tali mereka. Namun, meskipun Fir'aun telah melihat mukjizat yang begitu nyata, ia tetap tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan, ia justru berencana untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Maka, Nabi Musa alaihi salam berjalan di depan dan pasukan Fir'aun mengejar dari belakang, hingga mereka sampai di tepi laut. Ketika mereka sampai di laut, mereka pun terjebak, sementara pasukan Fir'aun semakin mendekat dari belakang. Orang-orang yang bersama Nabi Musa berkata, "Wahai Musa, kita benar-benar terjebak." Namun Nabi Musa alaihi salam berkata, "Tidak, Tuhanku bersamaku, Allah bersamaku, dan Dia pasti akan menunjukkan jalan kepadaku." Lalu Allah Ta'ala memerintahkan, "Pukullah tongkatmu ke laut." Ketika Nabi Musa alaihi salam memukul tongkatnya ke laut, laut itu pun terbelah menjadi dua, dan Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya berhasil melewati jalan itu. Allah Ta'ala kemudian menangkap Fir'aun di tempat itu juga dan menenggelamkannya di sana. Setelah itu, Nabi Musa alaihi salam pun selamat. Di Gunung Tur, Nabi Musa alaihi salam sedang berbicara dengan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Musa, tahukah kamu bahwa kaummu telah kembali terjerumus ke dalam kesirikan?" Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihi salam pun pergi dari sana dalam keadaan marah. Di sini, perhatikan juga bahwa Nabi Harun alaihi salam. Beliau juga seorang Nabi Allah dan merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Artinya, di sini ada dua derajat yang hadir. Namun, ketika masalah syirik muncul, Nabi Musa alaihi salam tidak lagi memandang itu. Nabi Musa alaihi salam pun marah, lalu memegang rambut kepala dan jenggot Nabi Harun alaihi salam dan dengan nada marah berkata, "Mengapa kamu tidak mencegah kaum ini dari melakukan syirik?" Jadi, ketika masalah syirik muncul, Nabi Musa alaihi salam sama sekali tidak memandang apapun. Beliau mengambil sikap yang sangat tegas terhadap syirik. Maka Allah Ta'ala, lihatlah, memberikan derajat atau peringkat ketiga di antara para nabi kepada beliau dengan rahmatnya. Sekarang, mengenai nabi keempat, saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda siapakah nabi keempat itu? Karena Allah Ta'ala juga banyak menyebutkan beliau dalam Al-Quran. Ya, benar. Seperti yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada saya dalam mimpi, di urutan keempat adalah Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala juga telah menyebutkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ada juga doa dari Sulaiman alaihi salam, di mana beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar kerajaan yang diberikan kepadanya tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya, dan tidak akan diberikan kepada siapapun setelahnya. Jika Anda perhatikan, Sulaiman alaihi salam menjalani kehidupan paling mewah di antara para nabi, dan Allah Ta'ala telah menundukkan jin dan angin untuk Sulaiman alaihi salam. Bahkan hewan-hewan pun tunduk kepadanya. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam membentuk kelompok dari para jin, manusia, dan hewan, beliau melihat bahwa burung hudhud tidak ada. Maka Sulaiman alaihi salam bertanya, "Apa alasan burung hudhud ini tidak ada? Kemana dia menghilang?" Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Aku akan memberinya hukuman yang berat atau akan menyembelihnya, kecuali jika ia memberikan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya di hadapanku." Jadi, ketika perintah dari Nabi Allah Ta'ala datang, maka semuanya harus hadir. Sekarang, burung hudhud tidak bisa memberikan alasan seperti, "Anak-anakku lapar," atau "Aku sedang sibuk di suatu tempat." Tidak, ketika Nabi Allah Ta'ala sudah memberikan perintah, maka ia harus hadir di sana dalam keadaan apapun.
Alasan yang membuatnya selamat pun sebenarnya Allah Ta'ala yang mengaturnya, yaitu ketika burung hut-hut kembali, ia berkata kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Aku menemukan suatu kaum yang engkau belum ketahui, dan pada kaum itu seorang wanita memerintah. Aku melihat mereka tidak bersujud kepada Allah Ta'ala, melainkan bersujud kepada matahari, dan mereka melakukan kesyirikan." Jadi, nyawa burung hut-hut itu akhirnya selamat karena alasan tersebut, dan Sulaiman alaihi salam berkata, "Bawalah suratku ini dan letakkanlah surat ini di hadapan mereka. Lalu dengarkan apa yang mereka katakan sebagai jawaban." Lalu sang ratu membaca surat itu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Surat ini dari Sulaiman alaihi salam, dan beliau berkata, "Datanglah kepadaku dengan patuh dan tinggalkanlah kemusyrikan. Jika tidak, maka akan terjadi peperangan." Kemudian, nama ratu itu adalah Saba. Ratu Saba pun bertanya kepada para pembesarnya, "Berikanlah aku saran, apa yang harus kita lakukan?" Para pembesarnya menjawab, "Kami adalah para pejuang yang tangguh dan siap untuk berperang. Tetapi, berikanlah saran dengan penuh pertimbangan." Maka Ratu Saba berkata, "Ketika para raja menyerang suatu kaum, mereka akan menghinakan orang-orang terhormat di sana. Mereka merendahkan dan mempermalukan mereka. Jadi, aku akan mengirimkan beberapa hadiah kepadanya." Ketika utusan sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan membawa hadiah, Nabi Sulaiman berkata, "Apakah kalian ingin membantuku dengan harta? Padahal harta yang Allah Ta'ala berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Bawa saja kembali harta kalian itu, dan sekarang aku akan datang menyerang kalian dengan pasukan yang tidak akan mampu kalian lawan, dan kalian akan menjadi hina." Jadi, jika kita perhatikan di sini, ketika masalah syirik muncul, Nabi Sulaiman alaihi salam bahkan menolak untuk menerima hadiah-hadiah itu. Kalau kamu pernah menonton serial Artugrul, di sana diceritakan bahwa suku Kei tinggal di wilayah seorang raja besar dan mereka membayar pajak kepadanya sebagai imbalan. Raja itu mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di sana, asalkan mereka membayar pajak tahunan dalam jumlah tertentu. Jadi di sini, Ratu Saba juga mencoba melakukan hal yang sama dengan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, dengan harapan mungkin sebagai imbalannya mereka diizinkan untuk tetap tinggal di sana dan tidak diganggu. Namun ketika menyangkut masalah syirik, Sulaiman alaihi salam menolak menerima hadiah-hadiah itu, dan bukan hanya menolak, beliau juga mengatakan bahwa beliau akan menyerang dengan pasukan yang kekuatannya tidak akan mampu kalian lawan. Setelah itu, ketika Ratu Saba mengetahui bahwa Sulaiman alaihi salam telah menolak menerima hadiah-hadiah tersebut, Ratu Saba pun mengirim pesan bahwa ia ingin bertemu langsung dengan Sulaiman alaihi salam. Lalu Sulaiman alaihi salam sedang duduk di singgasananya dan berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa membawa singgasana ratu itu kepadaku sebelum dia datang menemuiku?" Maka salah satu jin yang kuat berdiri dan berkata, "Saya bisa membawanya kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, dan aku benar-benar dapat dipercaya." Sekarang, ada seorang pria, Al-Quran hanya menyebutkan seorang pria, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui, bisa jadi dia orang biasa, siapa saja. Lalu dia berkata kepada Sulaiman alaihi salam, "Aku akan membawakan singgasana ratu itu kepadamu sebelum matamu sempat berkedip." Maka ketika Sulaiman alaihi salam melihat singgasana ratu itu sudah ada di hadapannya, beliau pun berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur kepada Allah Ta'ala ataukah aku mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Pemurah." Jadi di sini, jika Anda perhatikan, Sulaiman alaihi salam sebenarnya bisa saja memerintahkan angin untuk membawa singgasana ratu itu kepadanya. Namun, Nabi Sulaiman alaihi salam mungkin ingin melihat apakah Allah Ta'ala telah memberikan ilmu seperti yang dimilikinya kepada orang lain juga. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melihat bahwa seorang pengawal biasa pun telah diberi ilmu oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa membawa singgasana itu sebelum matanya berkedip, tidak ada rasa iri, benci, atau perasaan negatif apapun di dalam hatinya. Sebaliknya, beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas ilmu yang telah diajarkan Allah Ta'ala kepadanya. Kalau kita lihat sekarang, mengapa para ulama besar menentang mimpi-mimpi seperti ini?
Mereka menentang karena Allah Ta'ala telah memperlihatkan mimpi-mimpi itu kepada seseorang yang tidak berjanggut dan tidak memiliki amal saleh, sehingga hal ini benar-benar sulit mereka terima. Kalau di sini ada seorang raja atau orang lain, mereka pasti akan berkata seperti orang-orang itu, bahwa ini adalah tantangan terhadap kekuasaanku, besok dia bisa saja membangun kerajaannya sendiri dan melakukan ini dan itu. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam justru bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus belajar dari para Nabi Allah Ta'ala, dari sunnah mereka, bahwa ketika peristiwa seperti ini terjadi di zaman mereka, mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala bukan menyimpan dendam. Para ulama itu juga, ketika mereka mengetahuinya, seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka, dan tetap sadar dalam hal itu. Tapi entah kenapa, mereka malah mulai mengatakan hal-hal yang aneh. Jadi, ketika Ratu Saba akhirnya sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam telah mengubah-ubah singgasananya untuk melihat apakah sang ratu memiliki kecerdasan atau termasuk orang yang tidak cerdas. Ketika Ratu Saba sampai di sana, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Apakah singgasana Anda juga seperti ini?" Ketika sang ratu melihat singgasananya, dia langsung mengenalinya dan berkata, Ini memang singgasana saya. Dan sebelumnya kami sudah mengetahui keagungan dan kemuliaan Sulaiman alaihissalam." Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Sekarang mari masuk ke istana." Ketika dia masuk ke istana, lantai istana itu dikiranya seperti permukaan air. Maksudnya dia mengira itu adalah air. Maka dia pun mengangkat bajunya hingga ke betis. Lalu Sulaiman alaihissalam berkata, "Ini adalah istana yang lantainya terbuat dari kaca." Sekarang, perhatikan juga kata-kata yang digunakan oleh Ratu Saba. Ratu itu berkata, "Sebelumnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, yaitu aku telah melakukan syirik. Dan sekarang aku beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam, bersama Sulaiman alaihissalam." Jadi, peristiwa-peristiwa ini Allah Ta'ala ceritakan hanya satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, padahal bisa jadi entah berapa banyak kaum yang telah Nabi Sulaiman alaihissalam serang dengan cara yang sama, melarang mereka dari syirik dan menjadikan mereka muslim. Maka, standar yang Allah Ta'ala tetapkan pun didasarkan pada syirik, dan Allah Ta'ala juga menetapkan derajat para nabi berdasarkan syirik. Sekarang, mari kita lihat surah Kahfi. Dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala berfirman bahwa ada beberapa orang yang berdiri di hadapan seorang raja yang zalim dan berkata kepada raja itu, "Tuhan-Tuhan palsu yang kamu ciptakan itu, keberadaannya tidak ditemukan di langit maupun di bumi." Dan mereka dilarang untuk berbuat syirik. Ketika mereka melarang, raja itu bukannya mendengarkan para Ashabul Kahfi, malah merencanakan untuk membunuh mereka. Maka Allah Ta'ala pun membuat rencana dan membawa mereka ke dalam gua, dan mereka ditidurkan di gua itu selama kurang lebih 309 tahun, dan Allah Ta'ala menjadikan peristiwa itu sebagai mukjizatnya. Kisah ini sangat sering dibahas dalam Al-Quran, bahkan banyak ulama menyebutkan dalam hadits bahwa surah Kahfi, terutama 10 ayat pertamanya, melindungi dari fitnah Dajjal, dan Anda bisa perhatikan di sini bahwa Allah Ta'ala tidak menyebutkan amal saleh mereka, seperti rajin sholat atau sangat bertakwa. Tidak. Allah Ta'ala menyebutkan mereka dalam Al-Quran karena mereka mengambil sikap tegas terhadap syirik, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka mukjizatnya. Setelah 309 tahun, ketika Ashabul Kahfi bangun, jika kita saja tidur 15-16 jam, kita bisa lupa apa yang terjadi kemarin, tapi lihatlah, setelah tidur 309 tahun, mereka bangun dan yang pertama mereka katakan adalah, "Sesungguhnya Tuhan kami adalah pemilik langit dan bumi, dan kami tidak akan menyeru selain Dia sebagai sesembahan. Jika kami melakukan itu, sungguh kami telah berkata bodoh." Dan mereka berkata, "Orang-orang itu telah mengambil sesembahan selain Allah, mengapa mereka tidak membawa bukti yang jelas tentang itu?" Artinya, mereka tidak punya bukti apapun kecuali alasan bahwa karena nenek moyang mereka telah menyembahnya, maka mereka pun ikut menyembah. Namun, mereka tidak mau menggunakan akal mereka sendiri. Kemudian, perhatikan juga bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan kisah Luqman dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tidak menyebutkan bahwa beliau adalah seorang ahli ibadah yang sangat taat atau sangat bertakwa. Di sana pun, kualitas yang Allah Ta'ala sebutkan tentang beliau adalah terkait dengan syirik.
Beliau menasihati anaknya agar jangan pernah melakukan syirik, karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang paling besar. Inilah yang Allah Ta'ala sukai, sehingga Allah Ta'ala menurunkan satu surat dengan nama beliau, yaitu surat Luqman. Jadi, kalau kita perhatikan, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa siapapun yang mengambil sikap paling tegas terhadap syirik, yang paling menjaga dirinya dari syirik dan segala bentuknya, maka Allah Ta'ala memberikan derajat yang sangat tinggi kepada mereka dengan rahmatnya. Sekarang, saya juga mendapat beberapa mimpi yang berkaitan dengan akhir zaman, bahkan juga tentang hari kiamat. Sekarang, ada satu mimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, hari yang begitu penting. Sebelum beliau bertemu dengan para sahabat, beliau datang menemui kami, yaitu saya dan orang-orang yang bersama saya, yang sedang berdiri. Beliau bertemu langsung dengan setiap orang, satu persatu, seperti saya bertemu dengan Anda sekarang. Beliau bertemu dengan semua orang seperti itu, lalu beliau berkata kepada mereka, sebagaimana kalian telah bersama Qasim di dunia, apapun yang kalian lakukan, maka hari ini Allah Ta'ala akan membuat kalian bahagia. Jadi, dalam mimpi itu saya merasa heran dan bingung, apa sebenarnya yang telah kami lakukan di dunia sehingga pada hari yang begitu penting ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, sebelum bertemu dengan para sahabat, justru bertemu dengan kami. Dan para sahabat, yaitu 4 sahabat besar Khulafaur Rasyidin, mereka melihat ke arah kami, dan mereka memandang kami dengan tatapan seolah-olah bertanya, siapa sebenarnya orang-orang ini? Sehingga pada hari ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan mereka, bahkan sebelum bertemu dengan kami. Kenapa beliau tidak bertemu dengan kami dulu? Jadi saya sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang akan kami lakukan di dunia sehingga Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan begitu bahagia kepada kami. Jadi, selama bertahun-tahun pertanyaan-pertanyaan ini hanya terus berputar di pikiran saya, dan setelah itu pun saya masih sering mendapat mimpi-mimpi lain. Dalam salah satu mimpi, saya bahkan membicarakan hal ini dengan orang-orang tentang kereta, bahwa kami sedang naik kereta untuk pergi menemui Nabi Isa alaihi salam. Lalu saya berkata, siapa sebenarnya orang-orang yang naik kereta ini? Bagaimana Allah Ta'ala akan memilih mereka? Atau apa sebenarnya dasar pemilihan mereka itu? Apa kriteria untuk memilihnya? Sekarang saya mulai mengerti. Ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi saya, ketika saya mulai menjelaskan tentang syirik dan berbagai bentuknya, dalam banyak mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada saya bahwa, Qasim, aku membantumu hanya karena kamu telah mulai menjaga dirimu dari syirik dan segala bentuknya. Jadi sekarang saya paham bahwa pada dasarnya pesan tentang syirik dan berbagai bentuknya yang kita sebarkan ke seluruh dunia dan kepada seluruh umat ini, bahwa syirik adalah kezaliman terbesar dan dunia ini sudah dipenuhi oleh kezaliman. Dan sekarang, dengan pertolongan dan rahmat Allah Ta'ala, ketika kita mengakhiri kezaliman ini, maka Islam yang sejati yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, akan tersebar. Lalu dunia ini akan dipenuhi dengan kedamaian. Intinya adalah, kezaliman ini kita hapus dengan pertolongan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ridha dengan perbuatan kita ini. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat akan menemui kita sebelum menemui para sahabat. Karena itu, dalam setiap kesempatan, setiap wawancara, saya selalu berusaha untuk menyebarkan kesadaran tentang syirik, memberitahu orang-orang bahwa kita harus melindungi diri kita dari syirik dalam keadaan apapun, dan juga menasihati orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sekarang, lihatlah, Anda bertanya mengapa Allah Ta'ala tidak menolong kita atas apa yang terjadi di Palestina, dan mengapa Allah Ta'ala harus menolong kita jika kita masih melakukan syirik di satu sisi. Maksudnya, lihatlah, adakah contoh kemunafikan yang lebih besar dari ini? Di satu sisi, kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu satu, tidak ada sekutu baginya, dan dia tidak berbagi kekuasaannya dengan siapapun. Tapi di sisi lain, kita tetap pergi ke makam-makam, meminta-minta kepada mereka, bahkan bersujud kepada mereka. Kita juga masih menyimpan patung-patung di rumah dan memasang gambar-gambar. Jadi, adakah kemunafikan yang lebih besar dari ini? Tindakan kita semuanya seperti perbuatan orang musyrik. Sementara hanya di lisan saja kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu satu dan tidak ada sekutu baginya.
Sekarang, orang-orang kafir yang membuat patung-patung, dewa-dewa palsu, apa yang mereka katakan? Mereka pada dasarnya mengakui bahwa Allah Ta'ala itu satu, tetapi mereka menjadikan patung-patung itu sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala, dengan alasan bahwa patung-patung itu diterima di sisi Allah Ta'ala dan bisa menjadi perantara bagi mereka. Jadi, pada dasarnya, itulah yang mereka lakukan. Jika hari ini kita juga pergi ke makam-makam dan melakukan hal-hal serupa, pada dasarnya kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang-orang kafir, hanya saja caranya berbeda, tapi intinya tetap sama. Itulah sebabnya, misi yang diberikan oleh penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, kepada Ali radhiyallahu anhu adalah untuk meratakan semua kuburan dan menghancurkan semua patung dan gambar. Dalam hadits juga disebutkan bahwa di rumah yang ada gambarnya, malaikat rahmat Allah tidak akan masuk. Jadi, kita harus fokus pada hal ini. Selama kita tidak menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, Allah Ta'ala tidak akan menolong kita. Di awal tahun ini, saya berkata kepada Allah Ta'ala bahwa sampai sekarang mimpi-mimpi itu belum tersebar sebagaimana seharusnya. Lalu Allah Ta'ala memberitahu saya, Kasim, selama kamu belum menghilangkan syirik, maka pertolonganku tidak akan datang kepadamu. Jadi yang terjadi adalah, ada beberapa koran yang tersimpan di lemari saya, dan saya lupa bahwa koran-koran itu ada di lemari saya. Dalam mimpi itu, Allah Ta'ala berkata kepada saya, Kasim, selama kamu belum menyingkirkan koran-koran itu, lupakan saja kalau pertolonganku akan datang kepadamu. Lalu saya bertanya, bagaimana bisa ada koran di lemari saya? Padahal sebelumnya tidak ada di lemari saya. Lalu dalam mimpi itu saya teringat, oh iya, koran-koran yang memuat wawancara saya itu memang ada di lemari saya. Tapi kemudian saya berkata, tidak, saya butuh koran-koran itu jadi saya bisa menyimpannya. Tapi kemudian dalam mimpi itu juga saya berkata pada diri sendiri, tidak, saya hanya butuh koran sebanyak yang memuat wawancara itu saja. Sisanya tidak saya perlukan, jadi saya berkata, sekarang saya masih tidur, nanti begitu bangun, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membereskannya. Jadi begitu saya bangun, saya menggeledah lemari saya dan akhirnya saya menemukan koran itu. Sebenarnya, koran itu ada di dalam sebuah amplop berwarna coklat, dan ketika saya buka, saya benar-benar terkejut. Di dalamnya ternyata ada foto-foto besar juga. Tentu saja, Anda pasti sudah pernah melihatnya. Puisi-puisi bagus juga dimuat, semuanya ada fotonya, jadi saya benar-benar merasa malu karena koran itu ada di lemari saya sendiri dan saya sama sekali tidak tahu sampai Allah Ta'ala memberitahu saya. Setelah itu, saya membuang semua koran itu, bahkan bagian wawancara saya sendiri pun tidak saya simpan. Setelah itu, Anda bisa lihat sendiri bagaimana Allah Ta'ala menolong saya sedemikian rupa sehingga mimpi-mimpi itu tersebar ke seluruh dunia. Bahkan, kalau Anda perhatikan, para mufti besar pun membicarakannya. Saya sama sekali tidak masalah dengan itu. Mereka mau berkata apapun tentang saya, silakan saja. Saya hanya senang satu hal, yaitu setidaknya pesan ini sudah sampai kepada mereka, bahwa ada seseorang yang mendapat mimpi, dan mungkin saja mimpi itu benar. Di antara semua mimpi terakhir, pesan yang paling penting adalah, selama kita tidak menjauhkan diri dari syirik dan segala bentuknya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang. Itulah sebabnya Anda lihat sendiri, saya tidak pernah membicarakan apapun tentang para ulama. Alasannya karena saya merasa tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada saya adalah memberitahu umat ini tentang syirik dan segala bentuknya. Jadi, pekerjaan saya itu sedang berlangsung dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sekarang, insya Allah, akan ada sesi tanya jawab.